Bismillahirrahmanirrahim. Di antara persiapan menyambut Ramadan adalah banyak puasa dan banyak membaca Al-Quran. Itu persiapan. Yang ketiga, banyak berdoa. Doanya yang berkaitan dengan Ramadan. Minta kepada Allah agar sehat walafiat, minta kepada Allah agar panjang umur, minta kepada Allah agar bisa menjalankan puasa dengan penuh kebaikan. Termasuk doa di sini mendoakan orang lain. Karena doa kita kepada orang lain akan kembali kepada yang berdoa. Misalkan saya mendoakan seseorang, maka di atas kepala saya ada seorang malaikat yang mengucapkan Allahumma amin walaka bimithl. Ya Allah, terimalah doa orang ini untuk saudaranya dan berikan untuknya yang serupa seperti yang dia minta untuk saudaranya. Yang keempat, bersyukur kepada Allah. Termasuk dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, salah satu yang dianjurkan di malam pertama Ramadan ba'da sholat maghrib itu melakukan sujud syukur dalam rangka berterima kasih kepada Allah karena kita kembali untuk yang kesekian kalinya diberikan kesempatan berjumpa bulan Ramadan. Nah, syukur ini di awal dan di setiap waktu pada bulan Ramadan, karena ini salah satu kunci agar ibadah Ramadan kita istiqomah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur setelah sahur, alhamdulillah ya Allah, nanti semangatnya bertambah. Kemudian kita sholat duha, kita mampu sholat duha, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, besok kemampuannya sama Allah ditambah, kita bisa sholat zuhur berjamaah, hari itu kita bisa khatam 1 juz Al-Quran, semuanya disyukuri. Yang dengan syukur itu Allah akan tambahkan kemampuan kita untuk ibadah. Yang kelima, bahagia dan senang. Ini persiapan hati. Kalau tidak senang, tidak bahagia, kebangetan. Kita ini susahnya Ramadan cuma satu, mek gak oleh mangan, gak oleh ngombe tok. Selain itu semua kebaikan, ampunan, rahmat, keberkahan, pelipat gandaan pahala, pintu surga dibuka, semuanya kebaikan. Hanya gara-gara tidak boleh makan, tidak boleh minum, mosok hanya gara-gara itu kita tidak bahagia? Maka sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, senang. Bahkan kalau perlu rumahnya dihias. Rumahnya dihias, serius ini. Dikasih minyak wangi, kasih parfum, kelambu-kelambu yang sudah mulai kotor dibersihkan, dirapiin, tatanan ruang tengah mungkin mulai dirubah biar ada suasana baru. Ya kalau perlu, kalau tidak perlu ya tidak masalah. Yang keenam, membuat program tertulis. Nah, ini yang kadang-kadang kita remehkan karena kita menganggap apa? Sudah Ramadan tiap tahun ya begitu. Saya puasa Ramadan mulai umur 10 tahun sampai sekarang umur saya 157 sudah misalkan ya. Pokoknya Ramadan wis gelek mosok sik nulis terus. Nah, tulisan itu menunjukkan kita serius. Saya kepingin kesini, saya mau baca ini, saya mau melakukan ini, saya mau sholat di masjid ini, saya nanti mau terawihnya di sini. Kalau ada tulisannya bisa dievaluasi, sukses atau gagal. Kalau sukses ditambah yang tambah baik lagi. Kalau gagal dicek apa faktor yang menyebabkan program itu gagal. Yang ketujuh, bertekad berazam kuat untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, belajar tentang fikih puasa Ramadan seperti kita sekarang. Yang kesembilan, siap untuk tobat. Siap. Masya Allah. Oke. 8. Belajar ilmu tentang puasa Ramadan. Belajar ilmunya, karena kalau ada ilmunya insya Allah puasanya lancar. 9. Tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa pentingnya?
Karena Ramadan bulannya ibadah, dosa yang masih tersimpan di dalam hati memberatkan ibadah. Biar ibadahnya ringan, hatinya dibersihkan dari dosa dengan melakukan tobat. Maka nanti cari sumber air terdekat, ya, pakai kemben, berasa pakai jilbab, mandi bareng dalam rangka membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Percaya? Nah ya bagus. Anda kalau percaya keterlaluan Anda. Seorang ngaji kok diberitahu gitu sih percaya. Yang ke-10, persiapan ruhani. Dengan apa, Bu? Memotivasi diri sendiri. Ayo poso sing api. Jadi ruhaninya dipersiapkan dengan apa? Membaca buku-buku yang positif, mencari teman-teman yang baik, menyiapkan ruhani itu dengan cara apa? Wes mulai latihan deket-deket dengan masjid, mulai latihan dekat dengan Al-Quran, sehingga nanti ketika Ramadannya datang panjenengan sudah terbiasa. Persiapan ruhani. Yang ke-11, berdakwah semampunya. Karena dakwah itu tidak harus ceramah kan? Tidak harus ceramah. Dakwah dengan apa? Kirim tulisan yang baik ke grup WA. Berdakwah dengan cara apa? Ngajak teman untuk ikut pengajian. Berdakwah dengan cara apa? Berbagi buku-buku tentang Ramadan. Berdakwah dengan cara apa? Dengan mengajak teman kita untuk senantiasa sregep membaca Al-Quran. Itulah dakwah. Ya kalau Anda diberi kesempatan menyampaikan, ya tentu tidak jadi masalah juga. Cuma untuk yang tidak punya kesempatan itu jangan kecil hati. Bisa berdakwah lewat cari postingan yang bagus di Facebook, di Instagram, bukan Instagram, Instagram. Kemudian Anda ini dikasih tahu yang bener malah guyu. Ya wes kita salah aja ya. Instagram ya, cari di Instagram, Facebook, cari yang bagus, di copy, di posting. Itu dakwah. Yang terakhir, ingat, Ramadan jadikan lembaran baru. Ramadan adalah lembaran baru. Apa maksudnya ibu-ibu? Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Leono ele-ele diistighfari, ditobati. Tapi panjenengan berazam mulai hari ini, pokok Ramadan kali ini saya akan membuka lembaran baru. Harus jadi hamba Allah yang terbaik, harus menjadi hamba Allah yang hatinya bersih, harus menjadi hamba Allah yang taat di dalam ibadah kepada Allah. Saya harus menjadi orang yang paling terdepan di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang keutamaan puasa dan keutamaan Ramadan. Nomor 1, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini termasuk keutamaannya Ramadan. Karena Quran itu adalah kitab terbaik, mukjizat yang khalidah. Khalidah itu mukjizat untuk selamanya, mukjizat yang abadi. Itu Allah memilihnya diturunkan pada bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dengan itu para ulama mengatakan apa? Erat sekali hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, para sahabat Nabi, para ulama, para tabi'in, itu kalau Ramadan itu fokusnya mereka di dalam ibadah, salah satu yang paling mereka kejar adalah Al-Quran. Banyak baca Quran. Bahkan Imam Syafi'i sampai khatam sampai 60 kali. Berarti satu harinya Imam Syafi'i khatam 2 kali Al-Quran. Yang 1 kali di dalam sholat, yang 1 kali di luar sholat.
Ayo kita coba di Nur Solihin nggih. Insyaallah. Ya apa? Langsung jamaahnya bilang, menu buka puasa Nur Solihin hari ini nasi rames. Oh, misalkan ya, rames empal. Itu jamaah gak harus teko. Wis mari kena rames entek ge traweh gitu. Traweh langsung 30 juz. Kerasa mboten? Mau apa ndak? Mau bukonya apa trawehnya? Ramesnya tadi apa rawon aja? Wah, rawon jangan. Rawon itu untuk buka puasa kurang pas, karena kalau untuk orang yang perutnya ndak cocok, nanti imbuh terus. Keutamaan kedua, ketiga dan keempat. Yang kedua, pintu surga dibuka kabeh. Nomor 3, pintu neraka ditutup semua. Nomor 4, setan-setan tangannya dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu ketika masuk malam pertama dari bulan Ramadan. Yang kelima, di setiap malam ada penyeru kebaikan dan penyeru untuk kita meninggalkan keburukan. Siapa penyerunya? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadil munadi ya baghiyal khairi aqbil wa baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan di setiap malam ada seorang malaikat yang menyeru, "Wahai pelaku kebaikan, ayo cepat." Jadi panjenengan di Ramadan itu, Bu, disupporteri oleh siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu mensupport panjenengan. Ayo endang, ayo endang, ayo endang. Nah, ini yang menjadi salah satu kunci. Kenapa kalau Ramadan itu kok terasa ibadah rodok enteng, lebih terasa ringan, baca Quran ringan, karena panjenengan disupport oleh malaikat. Malaikat yang ngomong, ayo uang api ndang dango, ayo uang elek ngalio. Masya Allah. Ndak, elek di sini bukan elek wajah nggih, tapi orang yang punya niat melakukan keburukan. Wahai waya baghiyal syarri, orang yang menginginkan keburukan, aqsir, mandeko. Dan penutupnya nih yang saya paling seneng. Apa penutupnya? Walillahi, dan Allah memiliki utaqa'a, orang-orang yang oleh Allah dibebaskan dari neraka, fi kulli lailatin, di setiap malam. Jadi tiap malam itu, dan ini kalimatnya plural. You know plural? Jamak, bentuknya bukan tunggal tapi jamak, dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, itu menunjukkan banyaknya. Dan di setiap malam ada sejumlah manusia yang oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan semua itu terjadi di setiap malam pada bulan Ramadan. Yang ketujuh, saya lewati yang keenam karena sama, hadisnya sama. Oh, habis 5 ya? Iya, betul. Astagfirullah. Ayo, saya tidak nyebut angka wis ya. Keutamaan yang berikutnya, ada doa mustajab di 3 tempat. Tempat yang pertama ketika makan sahur, karena dia masuk sepertiga malam yang terakhir. Sementara sepertiga malam terakhir
itu Allah berfirman, yang mau berdoa aku ijabah, yang mau meminta aku beri, dan yang mau memohon ampun aku ampuni. Betul apa enggak? Yang kedua, seluruh waktu mulai adzan subuh sampai adzan maghrib dalam posisi panjenengan sedang puasa. Karena apa? Doa us-shaim la yurad, doanya orang puasa tidak tertolak. Yang ketiga, inda fitrihi, pas buka puasa. Maka kalau buka puasa ibu-ibu perhatikan, jangan hanya mikir makan minum, tapi apa? Di sela-sela itu selipkan doa, karena itu waktu yang mustajab. Yang berikutnya, orang yang berpuasa dengan baik Allah ampuni semua dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya oleh Allah diampuni untuk orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian pahala puasa dilipat gandakan dengan jumlah yang manusia tidak ada yang tahu. Jadi pelipat gandaan pahala puasa itu tidak ada seorang pun yang tahu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal kebaikan manusia itu untuk mereka kecuali puasa. Allah mengatakan puasa itu untukku. Jadi kita ini puasa untuk siapa? Allah. Puasa itu untukku dan aku, yaitu Allah langsung yang akan memberikan bayarannya. Itu menunjukkan apa? Keutamaan yang sangat besar. Kemudian orang yang berpuasa bau mulutnya melebihi aroma harumnya kasturi. Tapi sekali lagi, ini bukan aroma yang panjenengan cium di dunia, tapi di sisi Allah itu walaupun rotok-rotok ya apa gitu, itu Allah senang. Dalam artian apa? Karena keluarnya aroma itu dikarenakan ibadah yang mulia. Dikarenakan ibadah yang mulia. Walaupun ya tentu beraroma mulut yang tidak nyaman itu makruh. Maka kalau mau sholat diikhtiarkan apa? Gosok gigi, dibersihkan, kumur. Kan gosok gigi ndak harus pakai odol kan? Pakai sianida kan bisa, gitu, bisa bersihin gitu. Ini live. Nanti dikira orang betulan malah medeni ini. Iya, dibersihin bau mulutnya. Atau kalau memang bau banget, pakai masker. Pakai apa? Enggak apa-apa, pakai masker, daripada nanti Anda sholat malah mendapatkan dosa, mengganggu dan menghilangkan kenyamanan orang lain. Nanti kalau pengen dapat obatnya, obat kumur biar enggak gampang apa bau, itu ada namanya putas. Namanya putas itu kenapa? Gramason bisa, Gramason bisa. Tahu Gramason? Obatnya suket ya, cinta mati. Jadi orang kalau depan rumahnya banyak rumput itu, nanti mau disemprot biar rumputnya mati pakai apa? Iklan ini, seneng produsen Gramason ini. Lanjut. Maka bau mulut orang yang berpuasa melebihi aroma minyak kasturi. Dan kemudian orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan yang pertama ketika berbuka, kesenangan yang kedua dia bangga di hadapan Allah dengan puasanya. Itu dalam satu hadis yang sama. Jadi orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Nomor satu ketika apa? Buka puasa. Yang kedua ketika dia berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, puasa adalah pelindung dari api neraka. Jadi orang yang rajin puasa, maka puasanya itu akan memberikan syafaat kepadanya agar orang itu tidak disentuh api neraka. Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Dalam hadis yang sahih dikatakan,
tidaklah puasa itu kecuali perisai. Jadi puasa itu apa? Perisai yang dengannya seorang manusia membentengi dirinya dari api neraka. Kemudian orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Ramadan orang yang ikut sholat taraweh dan tarawehnya itu ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka dalam bulan Ramadan ada dua ampunan besar. Nomor satu, ampunan siang dengan puasa. Nomor dua, ampunan malam dengan sholat taraweh. Maka dibilang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu kalau puasanya baik diampuni semua dosa yang telah lalu. Kalau malam, man qoma, qiyam berarti apa? Berdiri, maksudnya sholat tarawih. Barang siapa sholat tarawih imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan saya sarankan, di dalam hadis disebutkan jangan meninggalkan imam sebelum selesai witir, karena sholat bareng imam sampai selesai witir itu tambahan pahalanya, tambahannya loh ini, seperti panjenengan sholat tahajud semalam suntuk, mulai isya jebul subuh, mulai isya sampai subuh. Fa innahu man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat taraweh bareng imam ini menunjukkan kalau ditanya afdol mana, sendiri apa jamaah, jawabannya jelas lebih afdol berjamaah. Untuk perempuan Ustadz tetap datang ke masjid untuk dapat keutamaannya itu, selama terselamatkan, tidak khawatir fitnah. Barang siapa sholat bersama imam sampai imamnya selesai witir, dicatatkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Kemudian yang berikutnya lagi, di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Dan ingat Bu, Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk laki-laki. Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk orang yang i'tikaf. Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk mereka yang khatam Quran, tapi Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada semua orang yang pas ketepatan malam itu dia ibadah. Jadi orang yang pas ketepatan Allah turunkan Lailatul Qadar, kok dengan itu koknya kok kayak kof banget ya, kok pas malam itu bertepatan dia juga sedang ibadah, maka ibadahnya dia itu dianggap ibadah Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih bagus, lebih baik, lebih utama dibanding 1000 bulan atau sekitaran 83 tahun. Kemudian tambahan lagi, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Untuk khusus orang yang puasa, ketika berbuka puasa doanya tidak ditolak. Maka kalau buka puasa jangan lupa doain saya, ingat nama saya, ingat loh, serius ini, jangan ketawa. Doain saya ya, panjang umur, istiqomah, sehatul afiat, jauh dari fitnah, jauh dari keburukan. Doa ya, saling mendoakan ya. Dan yang terakhir ada tambahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa Ramadannya selesai, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, dia mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ramadan berapa? 30. Ditambahi Syawal berapa hari? 6, 36. 36 perharinya Allah lipat gandakan 10. Kan satu kebaikan dikali berapa? 10. Berarti 36 kali 10. Pinten ibu-ibu? 360. Satu tahun berapa hari? Nah, yaitu hitungannya. Kemudian sekarang hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain, dia termasuk rukun
Islam dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada uzur untuk orang yang kuat tanpa halangan apapun lah kok gak poso. Dalil yang pertama Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti Allah menjadikan Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian di dalam hadisnya malaikat Jibril ketika tanya tentang Islam, wahai Muhammad ceritakan kepadaku apa itu Islam, maka dibilang syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5. Nomor 1 syahadat, nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa. Berarti dia rukun Islam keberapa? 4. Dan wajib itu kalau dia termasuk rukun Islam wajibnya lebih wajib. Dalam keadaan sekarang wakeh wong gak poso gak isin, ada apa ndak? Banyak. Kalau laki gitu ngiling noi gampang, lek wedok wis dilingno prei. Lho mbak, lah kok ngerujak prei? Lho mbak, kok tumbas cilok prei? Lho mbak, kok lah ya itu yang kita tidak bisa ngecek. Misalnya kita cek cucenan po orang kan tidak mungkin. Ya sudah, kalau ada orang ngomong prei gitu ya doain aja, mudah-mudahan dia tidak bohong ya. Iya percaya aja, kalau dia bohong ya kita doakan prei terus alawasi. Prei terus alawas itu mlebu kuburan itu. Kemudian yang berikutnya ini saya baca yang penting-pentingnya saja. Ini penting, 16 kelalaian umat Islam di bulan Ramadan, catat. Jadi ada 16, ini yang tercatat. Tapi kalau tidak tercatat tentu ada lebih dari 16. Ada 16 kelalaian dalam artian yang perlu diperbaiki. Halaman 38. Ada di halaman 38. Yang perlu diperbaiki artinya panjenengan jangan sampai seperti itu. Iya. Ada 16 kelalaian yang perlu jadi bahan perhatian. Nomor 1, tidak berdoa sebelum berbuka padahal termasuk waktu yang mustajab. Nah, maka sudah beberapa waktu ini di Masjid Nur Solihin berhentinya kajian sore itu 10 atau 5 menit menjelang adzan, selain untuk persiapan juga untuk apa? Memberi kesempatan bagi jamaah bisa berdoa. Tapi sayangnya ada yang dikasih kesempatan malah gak ndonga turu. Panjenengan kalau angop tolong bu, mangap mboten napa-napa, tapi aja metu suarane ngono lho. Angop tok mangap itu masih lumayan ada. Suara panjenengan angop itu ngerusak konsentrasi penceramah. Itu penceramah langsung gak enak hati nih. Ceramahku ra enak iki mesti. Iki diceramai lah kemana. Sudah. Nomor 1, tidak berdoa. Itu termasuk apa? Kelalaian. Menjelang berbuka. Maka menjelang berbuka jangan lalai. Banyakin doa. Nanti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Kurmanya dimakan, air putihnya diminum. Kemudian baru baca lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Baru kemudian dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kelalaian yang kedua, wakeh ini, akeh pelaku semua ini. Tidak menjawab
Kurma, gorengan, kolak, weci, apalagi kopi, seblak, masya Allah, seblak. Pak Desol ini request ini seblak, sate, nah request yang enak-enak itu loh, sawit. Iya, sawit itu ada sedikit kemiripan dengan kurma, bentuknya segala macam itu ya. Pohonnya juga mirip kan, sama-sama ada daunnya. Sudah, maka termasuk kelalaian tidak menjawab azan gara-gara sibuk apa? Makan. Maka yuk silakan makan sambil diiringi doa, sambil azannya dijawab. Yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk, cepet-cepet karena kepikiran makan. Nah, maka nanti di Nur Solihin maghrib itu minimal setengah juz. Iya, nanti maghrib baru salam selesai adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukanya kapan? Besok menjelang sahur. Nah, maka ada yang sholat maghribnya tidak konsentrasi. Kenapa? Kepikiran makanan. Maka takjilnya itu ya sesuatu yang memang menjadikan Anda merasa cukup. Padahal insya Allah lah takjil itu untuk sekedar nahan sesaat itu cukup sekali. Air putih, kemudian beberapa butir kurma. Kalau panjenengan merasa kurang, bawa dari rumah tidak apa-apa, taruh tumbler, taruh termos, taruh gelas kecil, teh atau bawa enggak. Jangan kalau jangan cari yang aromanya menyengat ya. Tapi ya kalau bisa dikondisikan ya monggo saja ya, taruh di Tupperware. Almonis apalah yang pokok Anda suka gitu ya. Yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk, tidak tumakninah. Yang keempat, meninggalkan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Karena apa? Sibuk ngeladeni jamaah, karena sibuk di dapur, atau lagi yang lain wis kesusu kudu makan, tergesa-gesa sudah kepikiran makan, sehingga dia meninggalkan qobliyah ba'diyah setelah maghrib. Yang kelima, tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai tuntas. Jadi nganggep apa? Nanti saja saya witirnya di rumah 2:30. Pret. Sudahlah, sholat saja di masjid sampai selesai witir bersama imam, dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Kalaupun malam Anda bangun, boleh mengulang sholat, menambah sholat selama witirnya tidak diulang 2 kali. Faham gak? Jadi bagaimana kalau malam panjenengan bangun, ya sudah sholat aja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai panjenengan merasa cukup. Atau misalkan Anda mau nyiapin sahur jam 3, ternyata 2:30 panjenengan sudah bangun, badannya seger, sudah tidak ngantuk, ya sudah masuk tempat wudhu, sholat. Kalau sholat terasa sudah capek, baca Quran. Baca Quran capek, berdoa. Doa capek, zikir atau ibadah-ibadah yang lain. Yang keenam, ini semua berlebihan dalam makan dan minum. Kabeh dicipi ya. Akhirnya pas terawih perutnya kaku. Gumoh, bayangin sampai gumoh ya. Masya Allah. Yang ketujuh, termasuk lalai itu apa? Hati-hati jamaah, tidak khatam Quran di bulan Ramadan itu lalai. Hati-hati. Minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Kalau ketemu Ramadan ini metul lah kok gak sempet khatam. Kalau saya pribadi tak kejar dulu di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan ngepol saya. Nanti hari ke-7, hari ke-9, ke-12 itu khatam sudah. Berikutnya setelah itu wes santai. Mau baca lagi silakan baca. Kalau mau menghatamkan lagi ya monggo, tapi minimal wes gak kebebanan. Sudah tidak beban. Kenapa? Karena hari-hari pertama itu semangat kita lagi bagus, maka di hari-hari pertama kejar. Karena tidak khatam Quran itu termasuk salah satu kelalaian yang perlu diperhatikan. Yang kedelapan, ini penting, menyia-nyiakan waktu antara maghrib sampai isya. Padahal antara itu waktu yang bagus Bu, itu waktu yang afdol.
Maghrib sampai Isya itu waktu utama, di mana banyak orang bisa fokus ibadah di dua waktu tadi, antara maghrib sampai Isya. Nah, terutama yang masih seneng ngerokok, kita doakan semoga Allah beri hidayah ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketemu Ramadan, punya niat, azamnya kuat, oleh Allah diberi taufik dan kemampuan, Ramadan bisa berhenti merokok dengan cara apa? Meninggal dunia. Ya ndak lah. Ya. Iki mesti sing ngomong ngawur-ngawur sing ngerokok ini ya. Jadi banyak orang begitu melalaikan maghrib sampai Isya. Buka sudah, makanan minuman cukup dimakan juga sudah. Perasa Isya masih kurang 20 menit ini, santai ini. Ambil rokok, main game, buka WA, nonton YouTube. Eman-eman menyia-nyiakan waktu antara maghrib sampai Isya. Yang ke-9, karena menganggap aku lo gadik sahur ya wis kuat. Padahal ini bukan masalah kuat tidak kuat, ini masalah sunnah, masalah waktu yang barokah, masalah amalan yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Ini masalah Anda mendapatkan pahala. Jadi jangankan makan banyak, cuma seteguk air pun itu cukup untuk mendapatkan keutamaan sahur. Maka termasuk kelalaian kalau panjenengan tidak mau sahur. Yang ke-10, tidak berdoa dan istighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur Anda lupa bahwa ini sepertiga malam yang terakhir. Padahal sepertiga malam terakhir itu kalau kita tidak puasa belum tentu bangun loh Bu. Nah maka kalau puasa kan mau tidak mau bangun karena ada sahurnya tadi. Nah ketika sahur itu jangan sampai lalai, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, karena dia masuk di sepertiga malam yang terakhir. Yang ke-11, masih tetap melakukan perbuatan haram dalam keadaan puasa, ngerasani, riba, kemudian apa, iri dengan orang, namimah, adu domba. Ini termasuk kelalaian padahal Anda sedang puasa. Yang ke-12, lebih sibuk nonton Cin apa drakon sekarang? Sekarang Cin. Sekarang Cin. Yu Meng Wong. Masya Allah, namanya kok ajaib-ajaib. Yu Meng Wong apa? Yu Meng Wong. Siapalah namanya itu ya, saya juga tidak tahu itu. Yang saya kenal cuma satu, Kim Jong Un. Itu tok yang saya kenal. Sekarang ganti Kim Jong Il. Nanti ganti lagi Kim Jong San. Masya Allah ya. Jadi lebih sibuk dengan apa? Belanja, nonton YouTube, apalagi menjelang Idul Fitri biasa disibukkan dengan apa? Toko online. Yo memang kita perlu sadar, tidak semua orang itu sama, nggih Bu. Ada orang-orang yang memang pekerjaannya dia itu perpekani Ramadan. Dan ya tidak apa-apa kita fahami, tapi panjenengan harus tahu waktu. Kapan fokus kerja, kapan harus ada waktu untuk ibadah, karena eman-eman kalau panjenengan tidak sampai ibadah. Nah maka salah satu caranya bagaimana? Pekerjaan panjenengan itu niatono ibadah, diniati apa? Ibadah. Yang ke-13, sibuk nonton VTV, sinetron dan yang lain. Yang ke-14, sibuk dengan handphone dan semisalnya sampai lupa dengan Al-Quran. Ada teman kami di Makassar bikin sayembara kepada muridnya yang bisa khatam sebulan 60 kali umroh gratis VIP, dan bisa. Ternyata kuncinya apa? HP ini dipateni plus, gak murup blas saulan. Ya alhamdulillah tidak ada apa-apa, tidak ada yang kita khawatirkan. Kita kalau tidak buka HP yang khawatir apa? Khawatir ono berita genting mendadak, kan mesti itu ya. Lu khawatir kok lepas no opo koncoku ngubungi angel, ana sing naudzubillah kecelakaan, ana sing meninggal dunia, ana sing mlebu rumah sakit, ana sing ini. Itu kan kekhawatiran. Nah ternyata ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, kita latih saja ya. Yang berikutnya termasuk kelalaian apa? Kurang memperhatikan amalan hati dan terlalu fokus dengan amalan fisik.
Amalan hati itu apa? Yang ngersi hati. Ikhlas, tawakal, qanaah, zuhud, merasa takut kepada Allah. Itu amalan hati yang itu juga penting dilakukan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tidak berusaha membersihkan hati dari kotorannya dalam keadaan di bulan Ramadan waktu yang tepat. Jadi tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk ngeresii hati dari kesyirikan, dari iri, dengki, dan yang lainnya. Sekarang sholat tarawih. Berapa rakaat tarawih itu? Tarawih itu, lo monggo, tidak apa-apa. 11, monggo. 23, monggo. Ada yang sampai 46, monggo. Dalam satu riwayat ada yang sampai 60 rakaat, nanti ditambahi witir, monggo. Karena pada hakikatnya jumlahnya tidak terbatas, karena dia sholat sunnah yang Rasulullah mengatakan sholatnya Rasul, kata Ibunda Aisyah, 2 seterusnya. Kalau khawatir keduluan adzan subuh, Nabi Muhammad melakukan witir dengan 1 rakaat. Nah, kalimat 2 dari Ibunda Aisyah itu difahami oleh para ulama berarti jumlahnya tidak terbatas. Tapi kalau mengacu pada kitab Bulughul Maram dan kitab hadis yang lainnya, Ibunda Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah lebih dari 11 di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu untuk yang terawihnya 11 meyakini itu terawih dan tidak apa-apa. Sementara yang terawihnya 23, 40 lebih, 60, hadis Ibunda Aisyah 11 tidak lebih di Ramadan maupun di luar Ramadan, itu dianggap witirnya. Jadi itu para ulama memahami, Bu. Jadi cek gak jumut akal kita ini ya. Jadi 11 dalam hadis Rasulullah tidak pernah menambah dari 11, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu sebagian ulama mengatakan 11 ini apanya? Witirnya yang 11. Tarawehnya ya tentu lebih dari jumlah itu. Nah, tapi tentu kalau ngomong yang paling utama adalah sholat dengan jumlah rakaat yang tidak terlalu banyak dengan bacaan yang bagus. Nina. Apa keutamaannya sholat tarawih? Allah akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian sekarang perkara yang baru yaitu mengenai niat puasa. Ingat, puasa wajib tidak sah tanpa niat. Kalau puasa sunnah boleh tanpa niat. Misalkan Nabi Muhammad keliling ke rumah istrinya untuk mencari sarapan. Ternyata sampai semua istrinya ketemu tidak ada sarapan. Rasul bilang, ya sudah, kalau tidak ada sarapan berarti aku puasa. Itu kan berarti sebelumnya mboten gadah niat. Sebelumnya kan tidak niat. Sebelumnya pengen apa? Sarapan. Tapi karena tidak ada makanan, langsung berubah menjadi niat puasa. Berarti itu sudah lewat subuh kan? Boleh apa enggak? Boleh kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, dalilnya apa? Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak meniatkan diri berpuasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Terus bagaimana caranya niat ini? Caranya niat ini ada beberapa. Nomor 1, niat di awal malam pertama Ramadan. Langsung diniati, saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tidak perlu diperbaiki dan diulang niatnya kecuali kalau puasanya sempat terputus. Entah terputus karena sakit, atau terputus karena safar, atau terputus karena keluarnya darah haid. Maka nanti kalau selesai safarnya, selesai sakitnya, selesai haidnya, itu maka niat yang di awal untuk 30 hari perlu diperbaharui. Itu cara pertama, faham nggih? Cara kedua, di setiap malam sebelum tidur atau setelah sholat taraweh,
Biasa kalau di tempat kita dibimbing bareng-bareng. Nawaitu. Masya Allah. Nah itu seperti itu. Dan tidak juga harus dilafatkan. Lafat itu menurut Imam Nawawi membantu apa yang tersimpan di dalam hati. Berarti intinya niat itu di mana? Di hati. Melafatkannya dengan kalimat nawaitu sauma ghadin an adai dan seterusnya lah ya. Sudah, itu hanya memperkuat niat, mantep nih niat yang sudah ada di dalam hati. Itu boleh ba'da terawih, boleh menjelang tidur. Cara yang ketiga, di setiap selesai sahur atau sebelum sahur. Nah maka kalau saya pribadi tak jaga nih, terus tak bolan-baleni niat. Dari mulai malam pertama saya niat puasa 30 hari, nanti pulang terawih saya dalam hati yo niat lagi, besok sahur, wong sahur itu yo cirine orang niat puasa. Nah begitu ya. Karena apa? Kalau tidak ada niat maka tidak dianggap sah puasanya. Kemudian kapan waktu puasa itu? Puasa itu Bu dalam surat Al-Baqarah 187 mulai azan subuh sampai azan maghrib. Mulai kapan? Terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah untuk panjenengan yang punya jadwal seperti ini tidak ada jadwalnya. Yang punya jadwal imsakiyah untuk Kediri dan sekitarnya, itu cukup Anda cocokkan jam panjenengan, atau yang di HP kan otomatis itu ya, yang di HP Android itu otomatis. Lalu Anda cek maghribnya misalkan 17.42. Kalau maghrib 17.42 di jam panjenengan 17.42, sudah buka saja walaupun belum terdengar adzan. Karena sebagian masjid itu muadzinnya buka dulu, dan bukanya telung mangkok kolak. Nah itu nanti Anda nunggu itu sampai garing, dia sudah gelegeen segala macem. Apalagi yang kalau muadzin yang rokok, selesai kolak rokok sik sak sebatan baru azan, kesian Anda ya. Maka azan itu adalah hanya penanda. Nah cuma waktu pastinya yo di jadwal imsakiyah itu Anda cocokkan dengan jam di rumah panjenengan masing-masing. Kemudian sekarang sahur. Apa hikmahnya sahur? Sahur itu membedakan puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab. Karena orang ahlul kitab itu ndak sahur. Panjenengan tahu puasa mereka bagaimana? Begini. Mereka itu buka puasanya ketika bintang sudah mulai kelihatan jelas. Jadi bukan matahari tenggelam. Jadi malam kalau sudah jelas-jelas gelapnya. Jadi bintang-bintang wis ketok baru boleh buka. Nah nanti mereka boleh makan boleh minum tidak berhenti sampai tidur. Lek wis keturun gak oleh meneh sampai meneh. Pernah ada orang pas wayai peteng keturun, tangi-tangi wis padang, jadi dia ndak makan 2 kali 24 jam, mending geblak-geblak. Nah itulah maka puasa mereka ndak ada sahur. Maka sahur kita ini salah satu hikmahnya supaya tidak sama puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian keutamaan sahur, hati-hati jangan diremehkan. Keutamaannya, sahur itu barokah. Ya. Sahur itu barokah. Barokah itu apa Bu? Yo nyehat nih awak, nenang nih ati, nyeregep nih ibadah, itulah barokah. Kalau Anda ada masalah, boleh jadi dengan keberkahan sahur masalah itu oleh Allah diberi jalan keluar. Kalau Anda punya utang, boleh jadi enggak serius ini, kalau boleh jadi dengan makan sahur tadi diangen-angen juru niati, ya Allah berkahi makan sahur, ya Allah mudah-mudahan utangku lunas, bisa, itulah barokah. Maka Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian kata Rasul, karena makan sahur itu penuh dengan
keberkahan. Maka saya lihat gugah anak saya yang Ikrimah itu, Masya Allah, itu sampai saking pentingnya saya harus dia sahur, itu sampai tak parani ke kamar, tak dudukkan, tak suapi satu kurma, tak kasih minum, supaya apa? Dapat berkahnya saja. Karena cilik, dan di keluarga kami alhamdulillah, karena memang gak doyan mangan, jadi dijak posok mulai cilik itu saweneng seneng, oke. Bahkan Ramadan setahun siap gitu, saking susahnya makan itu, itu maksa makan itu susah gitu. Nah maka sampai masih kecil-kecil itu terbiasa apa? Puasa. Rasulullah bilang tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. As-sahuru akluhu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Rasulullah, sahur itu makanannya penuh dengan keberkahan. Bukan cuma makanannya tok, waktunya juga waktu yang berkah. Maka kata Rasulullah, jangan sekalipun kalian tinggalkan, ojo ditinggal. Walaupun seorang di antara kalian hanya meneguk satu teguk air putih, tapi niat, ini niat untuk bukan ini kopi kalau ini. Walaupun seteguk air putih. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sedang makan sahur. Apa solawatnya Allah untuk orang yang makan sahur? Apa Allah mendoakan? Ya bukan doa kalau dari Allah. Allah bersolawat itu mengampuni, merahmati, memberkahi. Jadi arti Allah bersolawat, Allah mengampuni, Allah merahmati, Allah memberkahi. Kalau doanya para malaikat, dua, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Eman kalau tidak makan sahur. Kemudian sunnahnya sahur itu diakhirkan. Ketika salah seorang sahabat Nabi ditanya, berapa kira-kira panjang waktu sahurnya Nabi sampai azan subuh? Jawabannya apa? Qadra khamsina ayah, sekitar 50 ayat kalau dipakai baca Quran. Jadi mulai Nabi makan sampai azan, bukan imsak, mulai Nabi makan sampai azan subuh, itu kalau dipakai ngaji cukup dapat 50 ayat. Itu menunjukkan orang di zaman itu, Bu, rajin ngaji. Sampai perkiraan waktu itu pakainya apa? Kira-kira 50 ayat. Kalau orang kita sekarang kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Lewat seayat tidak tahu. 50. Bingung dia mengira-ngira waktu itu susah. Nah, kalau bahasa kita yang paling gampang 50 ayat itu antara 20 menit menjelang sahur, menjelang subuh itu 50 ayat. Bahkan kalau ayatnya An-Naba itu kan 40, tambono 10 menit malahan. Inna a'tayna ping piro. Nah, sudah. Maka dengan itu, Bu, kalau waktu yang paling ideal untuk kita, kalau kita kan bareng keluarga, kalau sendirian kan nyaman. Kalau Rasulullah sahurnya apa? Sama, kurma. Maka kalau kurma ya tentu tidak memakan waktu yang panjang. Kalau kita mana sih blendrang, joko sego segala macam, goreng endok, madu, masya Allah, gaya teh hangat, belum lagi ya ribet kalau kita ya. Maka ikhtiarkan jangan kurang dari setengah jam menjelang azan. Itu waktu terbaik. Karena apa? Sebaik-baiknya sahur adalah yang paling akhir. Terus kapan batas tercepat dikatakan orang itu makan sahur? Di jam berapa? Sebagian ulama fikih mengatakan di atas pukul 00.00. Jadi kalau panjenengan sebelum tidur setengah 11 mangan diniati sahur, ndak kehitung sahur. Ndak kehitung sahur. Itu dianggap ya makan biasa, dianggap makan biasa, ndak kehitung dan tidak mendapatkan keberkahan makan sahur, tidak dapat sunnahnya. Maka disebutkan oleh sebagian ulama fikih itu ketika telah lewat dari jam 12 malam itu baru masuk hitungan sahur. Kemudian bersahur dengan apa? Ya sama kalau Nabi Muhammad beberapa butir
kurma. Kalau panjenengan? Nasi dengan lauk mie instan. Sing sego kabeh iki. Sekarang berbuka puasa. Kapan berbuka puasa? Jawabannya adalah ketika matahari sudah tenggelam, dalam artian bahasa mudahnya di waktu masuknya azan maghrib, bukan azan maghribnya, waktu masuknya azan. Karena terkadang seperti yang kita ceritakan tadi, ada sudah masuk waktu azan tapi masjidnya belum kunjung azan. Kemudian perkara kedua tentang berbuka, sunnahnya menyegerakan. Menyegerakan di sini artinya, kenapa? Ada orang-orang yang tidak yakin dengan jadwal buka. Misalkan 17.42, di jamnya 17.42, azan sudah 17.42, dia mikir, iya kalau pas, kalau ternyata 43, kalau ternyata 44, akhirnya dia menunda untuk ihtiyat. Ihtiyat itu berjaga-jaga. Karena kehati-hatian, dia naikkan dari 42 menjadi 45. Jadi orang sudah buka semua, dia hanya karena keraguannya, dia mundurkan 3 menit. Nah, itu yang tidak boleh. Haram. Apa? Haram. Maka sunnahnya adalah menyegerakan. Menyegerakan itu kalau sudah masuk waktu dan Anda yakin jamnya sudah tepat, segera berbuka. Pertanyaan, untuk yang di mobil, di kendaraan, atau di tempat-tempat yang tidak ada menu berbuka puasa, tidak ada air, tidak ada segala macam, tapi sudah masuk waktu, apa yang harus dilakukan? Menelan air liur. Anda kalau ngasih usulan tuh yang rodok pas gitu ya. Menelan air. Kata para ulama, cukup dengan niat. Cukup dengan niat. Saya niat telah membatalkan puasa. Nah, nanti sesegera mungkin ada air atau sesuatu yang bisa digunakan untuk membatalkan puasa, puasanya segera dibatalkan. Kemudian berbuka dengan apa? Lah ini banyak kritikan sekarang. Zaman dulu tidak pernah dengar saya, sekarang mulai rame. Kita sampaikan berbuka itu dengan 3. Nomor 1, yang paling afdol, rutobat, kurma muda. Kurma muda. Rutop itu kalau di tempat kita yo bisa dibahasakan dengan sukari lah, rotok seger lah, lumayan. Itu rutobat, kurma muda yang sudah matang. Dan kurma muda itu memang yo enak tenan. Maka Ustadz Abdullah Hadromi itu ngomong ke murid-muridnya di Malang, cek keroso posomu lego, tuku kurma sing larang. Kau sakake 1 kilo 2 kilo tok, gawein awakmu dewe, cek keroso. Lah kita ini kedumane kurma sing wis mulai mbuki itu loh ya. Iya serius ini, nggak loh. Memang iya, antum masuk ke sebagian masjid, kurma yang dibagi gratis itu kalau dibuka gini, itu metu kayak serbuk kayunya sudah. Saya kan tidak sedang ngomong Nur Solihin. Nah itu seperti itu. Yang pertama rutobat. Yang kedua tamarot. Kalau kurma basah yang muda tidak ada, maka kurma kering. Ini jatah kita ini. Saya bisa ireng-ireng itu. Tem itu. Kadang-kadang yang awalnya sekian, mungseret kari sakmi ini. Mana Abdurrahman Kif? Nah, itu yang kalau di Saudi sebagian dipakai makan kurma. Dipakai makan kurma. Dipakai makan onta. Tapi tidak apa-apa. Kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, hasawatin min ma, air putih. Nah kemudian mulai dikritik, itu kan orang Arab zaman dulu ndak punya rambutan, ndak punya jeruk, ndak punya semangka, buah mereka cuma kurma. Saya pribadi tidak sepakat dengan itu. Saya mengatakan Nabi Muhammad bilang kurma, ya kurma.
Karena di zaman itu ada buah seperti semangka ada. Buah seperti pisang ada. Mus ada. Nah, tapi Rasulullah mengatakannya kurma. Jadi saya pribadi jujur nggih, ndak sepiro doyan kurma itu, saya ndak seberapa yang seneng banget gitu, ndak. Jadi kalau disuruh milih kurma sama gorengan, yo jauh lebih milih gorengan saya. Tahu berontak yang baru digoreng itu yang terus cabai. Tapi demi mendapatkan sunnahnya, ya ndak apa-apa, yo kurma dulu sambil baca doa, baru setelah itu menu yang mungkin anda suka. Kemudian apa yang diucapkan ketika berdoa, ketika berbuka puasa? Nomor 1, jangan lupa ucapkan bismillah. Jadi yang pertama itu bismillah dulu. Jadi gini, azan, Allahu Akbar, bismillah minum. Atau bismillah makan kurma. Setelah semuanya selesai, doa di tengah-tengahnya, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya, doa untuk anak-anaknya, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min atau yang lain, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut, atau yang lain. Baru setelah semuanya selesai, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jangan lupa berdoa. Kemudian kalau buka puasa di tempat orang lain, seperti misalkan ada buka puasa bersama di masjid, di majelis taklim, di rumah teman, diundang acara teman, buka di rumahnya, ada doa untuk orang yang memberi buka puasa. Apa sebelum doa, apa keutamaannya? Orang yang memberi makan buka puasa kepada orang lain, dia mendapatkan pahala sama percis, tidak dikurangi dan tidak mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Maka kalau saya pribadi, daripada tum-tum di pinggir jalan, dan itu banyak mudorotnya, ngetum di pinggir jalan itu banyak mudorotnya. Karuan datang ke pondok pesantren yang santrinya belum terlalu banyak, bilang, Pak, di sini santrinya berapa? Oh, ini pondok baru, santri kami baru 32 orang. Ya sudah Pak, 4 hari pertama dari majelis taklim kami. Oh gitu. Kayak ising seger-seger, yang menunya yang pantes, ya kasih ayam goreng, ayam bakar, kasih ikan, daging, itu kan mereka seneng. Nah, tujuannya apa? Supaya jauh lebih manfaat dan pahala panjenengan lebih besar. Karena santri itu seharian mereka baca Al-Quran, murojaah, setoran hafalan, nambah apalan baru, itu lebih manfaat, dapat pahala yang sama, tidak dikurangi sedikit pun. Dan kami ada program apa? Bikin dapur Ramadan di Aceh, per hari 1000 porsi. 1000 porsi kita masak di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tamiang. Itu nanti dari Pondok Pesantren Al-Hidayah itu dibagikan ke tetangga-tetangganya dulu rata, baru didistribusikan ke tempat-tempat yang lain. Nah, kenapa kita pilih di sana? Keutamaannya double 2. Keutamaan pertama memberi buka puasa, keutamaan kedua mereka sedang terkena musibah. Nama jadi seperti itu. Tapi ojo kabeh rono, Pak, ya tum-tum ya. Nek rono kabeh kene sopo? Ya kan, nanti jangan-jangan semua naruh sana, ya ndak, harus dibikin teratur. Itulah perlunya apa? Terorganisir. Kalau buka puasa di tempat orang lain, jangan lupa ada ilmu dari Habib Muhammad bin Anis. Ya rada lucu tapi kayaknya kok masuk akal. Beliau bilang gini, kalau buka puasa bersama, saya kan dapat makanan 1 kotak, 1 box, nasi segala macam isinya. Itu biar dapat pahala memberi buka puasa, ijolnya be koncomu. Nyo sampean tak kei inginku. Jadi nanti kita memberi buka puasa untuk orang itu. Lah setelah punya kita dikasihkan, punya dia ganti suruh ngasih kita. Nah, jadi kita dapat keutamaan memberi berbuka puasa untuk orang lain. Jadi disuruh walak-walian sama beliau. Tak pikir iki yo rada aneh, tapi yo masuk akal. Masuk malaikatnya diakali. Kata malaikatnya, lah pada dikei kok. Ini sama-sama dikasih lah kok. Nya, ijol. Lah kok ternyata yang dijolno punya dia awalnya ayam.
gantine lodeh tempe. Waduh jerone ati. Ya Allah, jane pahala ya gede tapi kok lodeh. Ada lagi yang bungkusan pecel tumpang. Alhamdulillah. Maka saya yo ndak apa-apa lah, sesuai keadaan dan kemampuan masing-masing. Cuma kalau ngelihat masjid ya, masjid ngadakan buka puasa yang datang banyak, wes berharap lah kok subhanallah. Yo bukan masalah kurangnya apa, menunya itu gak nyenengke gitu loh buat orang yang buka puasa. Ah itu kan kesannya koyo yo, walaupun itu rasa saja sih ya. Sebenarnya ndak apa-apa juga kan, orang punya hak masing-masing memberi sesuai kemampuannya, tapi kan perasaan mau sore wong buka dikai koyong ini kan dia kurang pas. Kasihnya itu yang using pantes lah pokoknya ya, yang pantes. Apa doa untuk orang yang memberi kita berbuka puasa? Ucapkan barakallahu laka, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkahi mereka dari apa yang engkau karuniakan untuk mereka. Berkahi ya Allah. Waghfir lahum warhamhum, ampuni mereka, sayangi mereka ya Allah. Itu doa pantes-pantesan. Kita kan diberi buka puasa, doain Allahumma barik lahum fima razaqtahum, berkahi mereka dari apa yang engkau berikan kepada mereka ya Allah. Waghfir lahum warhamhum, ampuni dan rahmati mereka. Atau doa-doa yang lain. Kalau saya biasa apa? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang memberi makan kepadaku, dan beri minum orang yang memberi minum kepadaku. Ini penting sekarang. Ada beberapa hal yang dianggap tidak boleh padahal boleh dilakukan waktu sedang puasa. Nomor 1, boleh masuk waktu azan subuh dalam keadaan junub dan belum mandi suci. Boleh. Jadi maaf malam hubungan suami istri, bangunnya terlambat, waktu azan subuh tersisa 5 menit, maka jangan milih mandi. Milih apa? Sahur. Karena Anda boleh walaupun sudah azan dalam keadaan belum mandi. Puasa panjenengan sah. Tapi khusus untuk perempuan beda dengan haid. Kalau darah haid kering jam 12 malam, mau mandi males karena Anda tahu iki lek aku atus bojoku jelas iki. Sudah jelas ini. Nah, maka Anda males mandi. Jelas apa maksudnya? Iki atus soping telu barang iki Masya Allah gak sudah sahur masuk angin kan gitu. Wes karuan raus atus. Padahal darah haid Anda sudah kering. Nah, ternyata lah kok masuk waktu subuh belum mandi, tidak boleh puasa. Karena Anda dianggap masih belum suci dari haid. Faham gak? Jadi kalau perempuan haid kering di waktu malam, bangun subuh tersisa 5 menit, milih mandi. Pilih mandi. Tapi kalau hadas besar karena hubungan suami istri, maka pilih sahur. Faham sampai sini? Paham. Yang kedua, orang yang berpuasa boleh bersiwak. Boleh bersiwak. Tapi dihindari pakai odol. Walaupun ulama mengatakan pakai odol boleh. Boleh. Kan odol itu ada rasanya ya. Selama ndak Anda telan, selama gak dilek, insya Allah aman kok. Iya. Nah cuma jauh lebih aman sikat gigi pakai odol itu menjelang adzan subuh dan setelah adzan maghrib. Selain itu apa? Siapkan Anda bawa odol kecil itu di dompet. Masuk dompet Anda isinya lipstick semua, lip gloss segala macam, lip balm segala macam. Kok kano sikate iku lho. Bawa sikat gigi yang kecil itu. Sehingga apa? Nanti kalau mau sholat dibersihin dulu. Terus ya dibersih lagi, jangan langsung di kantong. Ya nanti mulut bersih, kantong sing mambu. Seger kantong panjenengan. Ya, boleh bersiwak selama puasa, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, boleh istinsyak. Istinsyak itu apa? Kalau wudhu
Istinsyak itu sunnahnya buanter, sampai terkadang terasa di kepala bagian depan ini, muqaddimatur ra's itu seperti kesetrum, tas itu panas tuh. Bahkan kadang-kadang mata sampai berair. Itu malah bagus. Kecuali kalau sedang puasa. Wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaima. Keraskan dalam kalian menghirup air ke dalam hidung ketika wudhu. Illa an takuna shaima, kecuali kalau panjenengan dalam keadaan puasa. Berarti kalau puasa boleh masukin air, boleh, tapi jangan terlalu keras, secukupnya aja. Keluarkan. Yang keempat, boleh bercengkerama suami istri. Ingat loh ya, bercengkerama itu bukan jima. Jima haram. Bercengkerama itu misalkan istirahat siang, Anda tidur rangkulan, boleh. Misalkan suami di hari itu mau pergi keluar kota, cium, Anda yakin tidak akan muncul efek berikutnya. Loh, enggak, kalau cuma sekedar syahwat biasa, selama tidak maaf nih, kita ngomong dewasa ya, artinya selama tidak sampai pada hubungan suami istri, enggak jadi masalah. Karena Rasulullah setiap mau ke masjid mencium Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah mengatakan apa? Dan di saat itu Nabi Muhammad sedang puasa. Boleh. Tapi untuk yang khawatir, tentu dihindari akan lebih baik. Yang kelima, mengeluarkan darah untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan dan suntikan yang bukan nutrisi makanan. Boleh. Narik darah karena mau periksa darah, misalkan cek kolesterol menjelang berbuka, atau kan begitu kan, cek kolesterol itu kan setelah kita sebelumnya puasa. Oh, ini pas ini menjelang buka, darahnya diambil untuk cek kolesterol, asam urat segala macam, cek kadar tabungan di rekening segala macam, itu ngeceknya lewat darah itu. Kalau darahnya encer insya Allah aman. Kalau darahnya kental ketok tabungannya gak dididik, mulai kaku-kaku tuh darah. Sudah, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Termasuk suntikan apapun lewat manapun, selama yang disuntikkan bukan nutrisi makanan atau infus pengganti makanan. Misalkan Anda puasa-puasa suntik vitamin C, tidak boleh dok, karena vitamin C itu bukan sekedar untuk obat, tapi memang nutrisi. Suntik sangobion, suntik yang warna pink apa ya, yang warna pink apa, neurobion, sangobion, sangobion lah sing getih ya, dus neurobion, tidak boleh. Tapi kalau obat, murni obat flu, mungkin dia seperti orang yang harus selantiasa disuntik beberapa saat itu boleh, tidak apa-apa, selama bukan nutrisi makanan. Yang keenam, mencicipi makanan boleh dan bu, kalau nyicipi yang lego, jangan sing lego langsung sapanci ya. Ndak, maksudnya sing lego itu ya ambil yang memang bisa Anda rasakan. Ambil 1 sendok, taruh di tangan, cicipin. Ndak boleh ditelan, ya kan? Setelah Anda yakin dengan rasanya, dibuang. Setelah itu apa? Kumur. Setelah itu kumur, boleh. Maka Rasulullah bersabda, la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw syai'a ma lam yudkhil halaqahu aw huwa sha'im. Tidak apa-apa mencicipi apapun untuk mengetahui rasanya selama tidak masuk di tenggorokan dalam keadaan dia sedang puasa. Boleh. Celak mata, tetes telinga dan yang lainnya boleh, karena semuanya bersifat obat. Boleh, tidak apa-apa. Walaupun terkadang tetes mata itu rodok kroso di sini ya. Nah, maka tidak apa-apa karena memang beda jalur. Yang kedelapan, memakai inhaler. Inhaler itu yang kalau orang sakit asma ada yang pertanyaannya rodok nyeleneh. Loh Ustaz, kalau inhaler boleh, berarti rokok boleh. Rokok ini gak poso aja nih, gak boleh kok. Iya. Lah kok poso diwara boleh lah, luwe nemen ini. Nah, Ustadz, kalau ada tetangga bakar-bakar,
Itu kan ada asapnya, kita kecium. Boleh ndak? Ya ndak batal. Berarti rokok ya ndak batal. Ya Allah, kopimu kurang kental. Enak ini, Masya Allah. Nah sudah, maka pakai inhaler untuk memperlancar saluran pernafasan, tidak membatalkan puasa. Yang semprotan atau yang pakai apa namanya yang satunya, nebul. Kalau oksigen jelas aman. Kalau oksigen nebul yang pakai alat ada alatnya itu kan, sudah sekarat ya wajib buka puasa. Kalau sekarat nggak, misalkan orang sakit asma itu itu tidak membatalkan puasa. Yang kesembilan, mengucurkan air ke atas kepala ketika panas luar biasa, boleh. Bahkan mandi pun boleh. Kemudian yang berikutnya 10 permasalahan seputar puasa. Kepada siapa puasa diwajibkan? Muslim, balik, berakal, dan dalam keadaan mukim. Muslim wajib, muslim, balik, berakal, mukim. Berarti muslim, balik, berakal tapi musafir, wajib puasa apa enggak? Enggak. Muslim, balik, mukim tapi enggak berakal, wajib apa enggak? Enggak. Maka orang pikun tidak perlu dibayar fidyah karena memang dia tidak terkena wajib puasa. Jadi yang pikun, misalkan kita punya orang tua sehat awake seweker tapi pikun, itu dia tidak wajib puasa. Puasa boleh? Boleh. Kalau dia mau puasa boleh, tapi tidak wajib. Karena dia tidak wajib, kalaupun dia tidak puasa tidak terkena apapun, tidak perlu bayar fidyah, tidak pula diganti oleh anak turunnya di lain hari. Puasanya anak kecil boleh puasa, mendapatkan pahala sempurna. Tapi kalau dia tidak puasa, dia tidak berdosa. Orang gila atau orang hilang akal, orang gila atau kita baca, orang gila atau orang yang hilang akalnya tidak wajib puasa dan tidak diharuskan mengqadha puasanya. Apabila seseorang kadang hilang, kadang sadar, maka ia diwajibkan puasa ketika sadar saja, dan hari-hari gilanya tidak perlu diqadha. Orang tua yang sudah pikun, seperti saya jelaskan, orang tua yang sudah pikun dia tidak perlu puasa dan tidak perlu membayar fidyah. Kemudian musafir boleh tidak berpuasa dan boleh puasa, tergantung keadaannya. Kalau dia menganggap puasa tidak mengganggu dan memberatkan, puasa lebih afdol. Kalau dia khawatir dengan puasanya akan mengganggu safarnya, maka berbuka lebih afdol dan dia boleh milih. Kemudian kalau dia tidak berpuasa, mengganti di lain hari. Tidak ada musafir bayar fidyah, aku musafir aku bayar fidyah, tidak ngawur ini. Nah musafir itu ganti dengan hari yang lain. Yang keenam, orang sakit dibagi 3. Nomor 1, orang sakit yang puasa untuknya tidak berat dan tidak bahaya. Ada yang tidak berat, orangnya gak berat tapi bahaya, tidak boleh. Tapi ini sakit yang kalau dipakai puasa tidak berat dan tidak pula bahaya. Seperti apa? Panu, cantengan. Loh, saya ngomong serius, Anda hahaha. Iya kan? Panu penyakit bukan? Nah, panu, cantengan atau flu ringan, ngeyelan itu penyakit ya? Ngeyelan. Nah, maka kalau seperti itu tetap wajib puasa. Tidak ada keringanan untuk tidak puasa. Karena apa? Memang dia tidak berat dan tidak pula membahayakan. Loh, kalau tidak berat, tidak bahaya, kenapa harus tidak puasa? Yang kedua, orang sakit yang untuknya puasa itu berat tapi tidak bahaya. Kalau dipakai puasa tidak bahaya, tapi orangnya merasa berat, lebih afdol tidak puasa. Ingat yang kedua, kalau berat walaupun tidak bahaya, Islam menganjurkan dia untuk tidak
tidak puasa. Tujuannya apa? Agar mempercepat proses penyembuhan. Kalau puasanya dia cepat sembuh, maka dia akan bisa berpuasa dengan lebih maksimal. Yang terakhir, orang sakit yang kalau dipakai puasa bahaya, haram puasa. Bayangin. Jadi kalau dipakai puasa bahaya, maka untuk dia puasa hukumnya apa? Haram. Maka Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Terus bagaimana caranya? Mengganti di lain hari. Nah, sekarang begini. Kalau sakitnya itu menahun dan tidak ada peluang sembuh dan tidak bisa dipakai puasa. Jadi sakitnya itu tidak bisa dipakai puasa. Kalau dipakai puasa tambah parah. Dalam keadaan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka yang semacam ini menggantinya dengan fidyah. Dengan apa? Fidyah. Tapi kalau ada peluang sembuh, walaupun pada akhirnya ternyata orangnya meninggal, tapi secara medis iki waras gitu loh, maka menggantinya dengan diganti qadha di lain hari. Bisa bedain mana fidyah mana ganti hari. Fidyah itu pokok tidak ada kesempatan dia untuk bisa puasa lagi, maka diganti dengan fidyah. Orang tua banget tapi akalnya sehat, cuma tidak kuat puasa, fidyah. Karena tidak ada semakin hari semakin kuat, rata-rata semakin hari semakin lemah. Nah kan begitu, maka ini fidyah. Tapi kalau sakit yang diharapkan ada kesembuhannya, walaupun sakitnya parah, misalkan sampai operasi dan harus dalam keadaan tidak sadar, maka dia tetap mengganti hari walaupun setelah operasi ternyata meninggal, maka digantinya bukan dengan fidyah tapi mengganti hari, karena waktu dia sakit masih ada harapan sembuh. Kemudian perempuan orang yang tidak lagi mampu puasa, yang tua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Fidyah itu boleh ini untuk orang yang tidak kuat puasa, entah karena tua atau karena sakit yang tidak ada peluang sembuh. Tua atau sakit yang tidak ada peluang sembuh, maka bagaimana? Diganti dengan fidyah. Fidyah itu bayarnya boleh macam-macam cara. Cara pertama, di awal Ramadan langsung ret 30 dino. Wes bikin 30 kotak nasi, tapi hati-hati, saya tidak menyarankan fidyah itu dibayarkan ke masjid. Karena apa? Fidyah itu ada siapa yang berhak menerima. Ta'amu miskin. Maka lebih bagus ngundang orang miskin makan ke rumah. Jelas? Diundang satu hari, ngundang 30 orang. Atau lebih kan juga tidak apa-apa ya. Yang penting diniati makanan kalian ini saya niatkan fidyah untuk siapa? Orang tua saya yang tidak lagi kuat puasa. Boleh dicicil per hari satu, boleh 3 hari sekali, bebas. Boleh di akhir Ramadan, boleh. Dan disunnahkan jangan sampai Ramadannya lewat fidyahnya belum terbayar. Kalau diganti dengan beras boleh. Per orangnya per harinya 625 gram, 6 ons seperempat, 6 seperempat ons, 625 gram. Itu kalau hitungan beras, dari hitungan soknya itu 625 gram per hari. Berarti 1 bulan, yuk tinggal dikalikan 30. Tinggal dikalikan berapa? 30. Berapa? Dibayar uang boleh. Ada pendapat ulama fikih boleh. Senilai apa? Senilai makanan 1 kotak atau senilai beras 625 gram. Boleh. Tapi jauh lebih afdol makanan. Karena Quran mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Jadi ditum makanan. Perempuan hamil dan menyusui. Panjang perdebatan para ulama tentang ini. Sampai dalam fikih Syafi'i ditum awake, kuatir ibunya, apa kuatir bayinya, atau kuatir dua-duanya, atau tidak ada yang dikhawatirkan tapi tidak kuat. Itu perinciannya beda-beda. Tapi saya pribadi pakai pendapat dari Ustadz Abdullah Al-Hadrami,
Dan ini pendapatnya kuat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan perempuan hamil dan menyusui cukup mengganti dengan fidyah. Itu Anda baca, saya baca dalilnya ya biar tidak salah paham. Disebutkan dalam hadis Ad-Daruqutni, dan hadis ini sahih, bahwasannya Abdullah bin Umar berkata, perempuan hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Tapi ingat loh ya, boleh tidak puasa itu kalau memang tidak kuat. Loh, kalau hamil dan menyusui kuat, apalagi setelah marahin suami, tambah kuat. Oh, puasa banget, masya Allah. Katanya perempuan hamil itu uring-uringan ya, moodnya enggak semua ya, enggak semua. Lo biasa, endaknya biasa saja, enggak usah kayak curhat gitu. Nah, maka kata Abdullah ibnu Umar, perempuan hamil dan menyusui boleh berbuka dan tanpa qadha. Ini ucapannya Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Kalau tanpa qadha berarti bayarnya apa? Fidyah. Yang bayarin siapa? Bagus. Kemudian dari Al-Imam Ad-Daruqutni juga, bahwasannya istri Abdullah bin Umar, istrinya Abdullah bin Umar hamil, kemudian tanya kepada Abdullah bin Umar tentang puasa, maka beliau menjawab, berbukalah, ojo poso, tapi berikan setiap hari satu makanan untuk orang miskin dan kamu tidak perlu qadha. Itu namanya apa berarti, Bu? Fidyah. Hadis yang ketiga dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar, dia berkata perempuan hamil dan menyusui boleh berbuka tanpa mengqadha. Tanpa apa? Qadha. Bahkan Umar pernah ditanya oleh menantunya, kata Umar, mantuku ojo poso mbayaro fidyah. Haid dan nifas ganti hari, jelas ya, haid dan nifas qadha di lain hari. Orang yang perlu berbuka untuk menolong orang lain boleh tidak puasa tapi membayarnya dengan cara qadha. Misalkan Anda, na'udzubillah, nas'alullah salam wal afiyah, ada kebakaran besar di dekat rumah, maka Anda bantu. Saking semangatnya bantu sampai capek luar biasa, maka Anda merasa haus, merasa capek, perlu minum segala macam, boleh, tidak apa-apa. Tapi nanti gantinya di lain hari. Sip. Sekarang perkara yang merusak puasa. Nomor 1, makan dan minum dengan sengaja. Iya, pekerja keras tidak ada qadha, tidak ada keringanan untuk tidak puasa, tidak ada. Itu kesepakatan para ulama. Jadi pekerja keras harus cari waktu untuk ganti. Kalau memang dengan pekerjaan itu dia tidak kuat puasa, pilihan pertama, cari pekerjaan yang lain dulu selama Ramadan, karena Ramadan ini prinsip. Ramadan ini apa? Rukun. Kalau tidak ketemu dan harus bekerja dengan pekerjaan itu yang dia tidak mampu kalau sambil puasa, boleh dia tidak puasa karena keterpaksaan, wajibnya dia bekerja, kalau tidak kerja malah mudarat. Tapi nanti ganti pas libur, pas pulang, pas cuti, wajib ganti. Cuma pendapat yang pertama, mencari pekerjaan lain selama Ramadan itu yang jauh lebih diutamakan. Apa sih kerjaan berat yang tidak kuat puasa itu apa sih? Banyak kuli yang kuat puasa, banyak. Pilot malah mek lunggut tok lho, pilot itu lunggut tok tek. Segini tok. Wah, nanti pilot-pilot ngamuk ini, ngawur aja kali bawa nyawa. Orang yang capek karena tidur boleh tidak puasa? Merokok. Yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, jelas. Makan minum dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Walaupun sampai embuh ping papat. Enak. Setelah 4 kali gelegean terakhir. Lah kok pas dia gelegean nyawanya ikut keluar. Alhamdulillah. Nah, maka walaupun dia sudah kenyang luar biasa, selama memang betul-betul lupa, tidak batal. Tidak batal. Pertanyaannya, Ustadz, kalau lupanya tiap hari ya apa?
gak wajib poso. Loh iya, Anda kalau lupanya setiap hari tidak wajib puasa karena Anda termasuk pikun dan gila tadi. Antara pikun atau gila, Anda pilih aja salah satu. Lo mosok lali bendino, niat pora lah kok lali 30 hari. Kemudian muntah dengan sengaja. Biasanya ada keperluan, Bu. Tidak ada orang muntah sengaja, itu tidak ada keperluan. Biasanya apa? Karena perutnya merasa tidak enak, asam lambung naik. Biasa ada orang-orang yang sembuhnya itu dengan apa? Dia harus muntah. Maka silahkan dilakukan kalau memang penting dan genting, tapi puasa Anda batal. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Misalkan adzan maghrib kurang 3 detik, lah kok darah haidnya keluar, pakai tenaga, oh jangan keluar, kurang 3 detik eman, tidak bisa keluar, ya keluar saja ya, maka puasa Anda batal. Kemudian berikutnya, suntikan yang menggantikan makanan. Ada orang puasa suntik nutrisi, aku lu poso kawat, ya mesti ae kuat entek sa infus. Isinya apa? Makanan semua. Kemudian hubungan suami istri, jima. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja, nun sewu nggih, onani atau masturbasi. Kemudian cantuk di sini, Bu, ini membatalkan puasa. Iya, bekam membatalkan puasa. Walaupun pendapat ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi kalau memang Anda pakai pendapat yang tidak batal, boleh. Tapi ada caranya. Cantuknya menjelang maghrib. Kemudian Ramadan dengan Al-Quran, jelas Ramadan bulannya Al-Quran. Kemudian beberapa contoh amalan untuk memakmurkan bulan Ramadan. Jangan lupa sholat sunnah rawatib diperbaiki, taraweh ojo bolong, sholat duha diistiqomai, usahakan setiap hari sodakoh. Jangan lupa kalau memang ada rezeki lebih, bungkus buka puasa untuk diberikan kepada orang lain. Dan amalan salah satu yang utama, habis subuh jangan pergi dulu, zikir, doa, ngaji, wiritan sampai matahari terbit. Nanti sholat sunnah 2 rakaat syuruk, banyak zikir dan yang lainnya, sholawat dan yang lain. Kemudian Lailatul Qadar turunnya kapan? 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Kemudian i'tikaf itu adalah ibadah tinggal diri di masjid dalam rangka menggapai keutamaan Lailatul Qadar.